너냐? 역시 빨라. 그렇다고 다 죽여. 당겨봐. I know you told your friend you're not. Hai guys, balik lagi di 1 Detik Film. Udah sampai episode berapa kita men? Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita film A Shop for Killer part 3 episode 5 dan 6. Dimana pada episode sebelumnya, ternyata Jongmin terlibat atas kematian Jinman. Dan di episode kali ini guys, kita akan diperlihatkan bagaimana semuanya bermulai. Dan bagaimana mungkin Jongmin yang masih anak kemarin bisa terlibat dengan semua ini. Oke lah, daripada penasaran, kita langsung aja ke alur filmnya. Dan buat kalian yang baru bergabung guys, disarankan untuk tonton dulu part 1 dan 2 supaya nggak gagal paham. Dan buat kalian yang suka channel 1 Detik, monggo silahkan di subscribe. 광고 보고 왔는데 초등학교 동창이에요. Cerita dimulai dengan Jian yang sudah terikat. Hingga tak lama kemudian, Jongmin mendapatkan sebuah telepon dari seseorang misterius untuk membunuh Jian. 죽이라고요? Scene kemudian flashback ke beberapa hari sebelum Jinman tewas, di mana pada hari itu Jongmin bersama temannya sedang menceritakan pengalaman dirinya yang tak sengaja menemukan sebuah situs jual beli senjata ilegal yang bernama Murd Help, sebuah situs milik Jinman. Jongmin mengatakan jika dia secara tak sengaja berhasil membobol situs tersebut. Namun karena situs itu mempunyai keamanan yang sangat ketat, dalam beberapa menit saja situs yang ia bobol terreset kembali dengan dengan password yang berbeda. Mendengar perkataan Jongmin, temannya pun hanya tertawa seakan-akan Jongmin sedang berbohong agar dianggap bahwa dirinya sudah sepuh dalam perhackeran karena berhasil meretas sebuah situs yang sangat berbahaya. 야, 아까 그 사이트 이름이 뭐라고? 머더헬프? Namun setelah mereka pulang ke apartemen, di lantai bawah ada seorang pria yang sedang nyebat. Di mana guys, pria ini pernah terlihat juga saat pemakaman Jinman. Jongmin yang mengira dia warga baru di sana, ia pun tidak begitu menghiraukannya. Tapi setelah masuk ke dalam kamar, si pria botak yang tadi sudah berada di dalam dan 니네야? 머더헬프 들어온 게? dia adalah si kembar. Dan ini kita panggil aja si ketua. Yang mana diketahui jika mereka berasal dari sebuah organisasi bernama Babylon. Entah organisasi apa ini, namun mereka sudah mengetahui jika Jongmin pernah berhasil meretas situs Murd Help. Maka dari itu, mereka meminta Jongmin dan juga temannya untuk meretas situs itu kembali. Dan jika dalam waktu 10 menit mereka tidak berhasil melakukannya, maka nyawa mereka lah yang akan menjadi taruhannya. 했어요. 저도 진짜 할 수 있어. 진짜 다 했다고요, 진짜. 이 시체는 치워주시는 건가요? Oh my god, temannya yang masih noob pun harus tewas. Namun beruntung Jongmin masih bisa meretas situs itu dan diberi kesempatan kedua. Melihat temannya tewas di depan matanya, rupanya hal itu tidak membuat Jongmin merasa takut. Bahkan dia terlihat seperti menikmati situasi ini, yang mungkin bisa memacu adrenalin di dalam dirinya. 이 남자 알지? 그럼 얘는? Singkat waktu, Jongmin kemudian pergi ke tempat Jinman. Ia lalu berpura-pura ingin melamar pekerjaan sesuai poster loker yang Jinman sebar. Dan karena tidak banyak persyaratan seperti di Konoha, tanpa curiga sedikit pun Jongmin akhirnya diterima untuk bekerja di sana. Saat mulai bekerja tanpa disadari, setiap kali Jinman keluar dari gudang, Jongmin mulai mencari bukti di mana Murd Help berada. Bahkan dia selalu mengawasi gerak-gerik Jinman dengan sebuah kamera tersembunyi yang berbentuk seperti pulpen. Bahkan Jongmin berani mengendap-endap masuk ke dalam rumahnya untuk mencari petunjuk. Namun Jongmin kaget saat Jinman tiba-tiba muncul di belakangnya. 못 찾아?
스피커를 좀 달아놨거든. 아, Tanpa merasa curiga sedikit pun, Jinman yang mengetahui Jongmin mengerti tentang komputer, lalu meminta Jongmin untuk memperbaiki komputernya yang error setelah seseorang meretasnya. 컴공값 맞습니다. Merasa Jinman tak sepintar James Bond, Jongmin pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Sambil memperbaiki komputer Jinman, diam-diam, Jongmin juga meretas komputer milik Jinman. 그럼 수리비를 어떻게 줘야 그 될까? 정도는 그냥 해드려도. 몇 학년 때 친구인데? 저 진짜 어렸을 텐데. 내가 지한이 친구를 한 번도 본 적이 없어서 다 마무리하고 와. 네. 별거 아니네. Singkat cerita, setelah kembali ke rumah, Jongmin ternyata berhasil meretas komputer milik Jinman. Dan di saat Jinman login ke situs Mood Help, secara otomatis Jongmin pun ikut login ke dalam situs miliknya. Puas karena berhasil meretas situs yang digadang-gadang sulit untuk diretas. Namun Jongmin dengan mudah bisa meretasnya. Dan tiba-tiba saja si kembar datang untuk meminta situs tersebut agar segera diberikan kepada mereka. Mengetahui dirinya akan dibunuh setelah memberikan situs itu, Jongmin yang tidak ingin tewas begitu saja, dia mengancam balik jika dia telah menyeting situs tersebut agar tidak bisa dibuka oleh siapapun, kecuali dirinya sendiri. Hal itu dia lakukan karena dia ingin jaminan untuk nyawanya, yang alhasil si ketua pun menurutinya. Kembali ke masa sekarang dengan Jian yang masih terikat di kursi, sambil melihat rekaman detik-detik sebelum pamannya tewas. 여기서부터 나와. Dalam video tersebut, rupanya Jinman sudah mengetahui jika Jongmin adalah seorang mata-mata. Jongmin yang pada saat itu sedang diikat dan tak berdaya. Lantas ia mengancam Jinman dengan mengatakan akan membunuh Jian, yang katanya berhasil mereka tangkap. 살려줘 삼촌. 나 지금 여기가 어딘지 모르겠어. 바로 죽일 거야. 여기가 어딘지 모르겠어. 원하는 대로 할 테니까 약속대로 지한이 Setelah mendengar rekaman itu, namun ada yang aneh, karena dalam rekaman itu Jian menangis, yang padahal Jian tidak pernah menangis dalam keadaan apapun. Kemudian Jongmin meminta Jinman untuk melakukan bundir jika Jian ingin selamat. Jinman yang sangat menyayangi Jian akhirnya bersedia melakukan bundir, tanpa tahu benar atau tidaknya jika Jian diculik. Yang pasti, Jinman rela menukar nyawanya dengan nyawa keponakan yang sangat dia sayangi. 사실 나한테 돈 안 갚아도 된다. 목소리 어떻게 한 거야? 목소리 딥페이크는 이제 흔한 기술이지. 정지아는 Dan ya, rupanya rekaman suara Jian itu hanyalah sebuah rekayasa, di mana rekaman itu dibuat menggunakan aplikasi pinjol. Tapi entah kenapa, Jinman bisa begitu mudah mempercayainya. Alhasil, nyawa Jinman pun terbuang sia-sia, sampai Jongmin mengatakan jika Jinman tak sepintar dirinya. 쉽게 해내는 사람이. 유일한 그린 코드는 네 앞에 있는 나야. 똘마니 주제에 똑똑한 척하기는. Setelah mengetahui cara Jongmin membunuh pamannya, Jian malah tertawa dan mengatakan jika Jongmin lebih bodoh karena ia mau menuruti permintaan organisasi Babylon yang selama ini Jongmin pikir ada di pihaknya. Karena dari awal saat mereka mencoba membunuh Jian, Jongmin yang selalu ada bersamanya pun berkali-kali hampir terbunuh oleh orang-orang Babylon itu. Jian juga percaya apapun yang dilakukan Jongmin pada akhirnya dia pasti akan dibunuh setelah misi ini selesai. Dan jika organisasi Babylon yang kalah, tentu saja Jongmin tidak akan bisa kemana-mana. Karena orang-orang yang melindungi Jian sebagai kode hijau pasti tidak akan membiarkan Jongmin pergi begitu saja.
Setelah berhasil meloloskan diri, Jian mencari cara agar bisa melumpuhkan Jongmin. Jian kemudian teringat dengan ucapan pamannya, di mana dia harus memanfaatkan apapun yang ada di sekitarnya jika dalam situasi terdesak. Lantas Jian mengambil cairan sabun dan juga tali untuk membuat jebakan, dan 그리고 지안아, 홍진만보다 강자란 얘기지. 도망을. 지안아. akhirnya Jongmin pun tertangkap dengan jebakan yang Jian buat. Di sisi lain, Udin dan Minhe yang berhasil selamat, mereka semakin terdesak dengan musuh-musuh yang terus berdatangan. Udin yang paham betul dengan tempat ini, lalu ia menghancurkan tembok rumah. Dan ternyata terdapat banyak senjata di dalamnya. Rupanya, Jinman sudah mengantisipasi situasi seperti ini dan memodifikasi rumahnya secanggih mungkin. Di sisi lain, Sungjo meminta timnya untuk menyiapkan penyergapan, di mana mereka akan dipandu oleh sebuah robot canggih yang sudah dilengkapi dengan berbagai fitur. 행으로다가 확보합니다. Sadar jika musuh akan segera menyerang, Udin lantas mengaktifkan sistem pertahanan di rumah ini dengan menutup semua akses masuk ke dalam rumah ini. Sambil memperhatikan Minhe dan Udin melalui CCTV, Jian yang bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, dia kembali melihat buku panduan, di mana pamannya memberikan dua pilihan kepada Jian. Pilihan pertama, jika Jian tidak ingin terlibat dengan kekacauan ini dan ingin kabur, maka Jinman sudah menyiapkan identitas baru dan juga sejumlah uang. Cukup untuk Jian bisa memulai kehidupan baru dan membuka tes solo cabang Korea. Sementara pilihan kedua, jika Jian ingin membantu orang-orang yang berusaha melindunginya, maka Jian disarankan untuk membaca buku panduan yang ada di halaman terakhir yang sudah disiapkan oleh Jinman. Dan semua ini terserah Jian untuk memilih yang mana, tanpa ada paksaan dari siapapun. 지금 너의 목숨을 지키기 위해 싸우고 있는 사람들, 안내서를 정독해라. 함께 싸워줄 사람들. 이런 소용돌이 속에 너를 빠뜨리게. Sementara itu, robot canggih yang Sungjo kirim mampu menahan pintu dan juga melubangi dinding dengan senjatanya. Lalu si robot mengeluarkan gas untuk melumpuhkan Minhe dan juga Udin. Beruntung mereka sudah bersiap memakai masker anti corona. Hingga akhirnya aksi tembak-tembakan pun terjadi dari jarak yang sangat dekat. Karena musuh yang terlalu banyak, Minhe pun sempat terpojok. Hingga akhirnya Jian datang dan memutuskan untuk bertahan dan membantu mereka dengan melemparkan sebuah bom. Ya, setelah bom meledak, rupanya si bewok masih hidup dan berdiri. Minhe yang sudah terluka parah pun tidak bisa melawan si bewok dan melindungi Jian. Dengan bekal Muay Thai yang Pasin ajarkan, Jian berusaha untuk melawan si bewok. Namun karena kalah jam terbang, dengan mudah dia ditumbangkan oleh si bewok, yang ketika Jian sudah benar-benar terpojok, tiba-tiba ya, tiba-tiba saja Babang Pasin datang di waktu yang tepat dan berhasil menyelamatkan Jian. Sementara di saat anak buahnya tidak ada lagi yang tersisa, kita diperlihatkan pada sosok Bell yang menjadi dalang terhadap penyerangan Jian dan juga Jinman. Dia lalu memerintahkan si kembar turun tangan untuk memburu Jian. Entah apa penyebabnya hingga membuat Bell melakukan semua ini. Kemudian guys, cerita mundur ke 14 tahun yang lalu. Saat itu Jinman yang masih menjadi tentara bayarin dan bergabung dalam sebuah organisasi bernama Babylon, di mana organisasi ini khusus untuk menyewakan tentara bayaran. Pada saat itu, ketika Jinman sedang menjalankan sebuah misi,
Dan Jinman guys adalah komandan dalam timnya, yang mana Bell, Sungjo, si kembar, dan juga Pasin adalah satu timnya. Pada saat itu mereka sempat terdesak oleh pihak musuh yang terus berdatangan. 부지런다. 성소다. Beruntung mereka bisa mengatasi situasi itu. Dirasa situasi sudah kondusif, mereka pun berkumpul. Namun anehnya, Bell dan Sungjo tak kunjung datang. Merasa ada yang janggal, Jinman ditemani Pasin berniat untuk memeriksanya. Di sisi lain, Bell yang memiliki jiwa-jiwa psikopat dan tidak peduli dengan aturan, dengan brutal dia menembaki warga sipil yang tidak bersenjata. Namun sayang, aksinya itu diketahui salah satu rekannya, sehingga... 얼른 복귀합시다. 딸님들 왜 이래? 내가 죽인 게 아닌데. 귀신 너도 봤냐? Oh my god, Sungjo yang berpihak kepada Bell pun membunuh rekannya. Dan tak lama kemudian, Jinman pun datang. Melihat satu rekannya tewas dan juga terdapat mayat warga sipil, Jinman pun menanyakan apa yang terjadi. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Bell dan Sungjo mengatakan jika rekannya ditembak oleh warga sipil dan mereka terpaksa membunuh warga sipil. Tapi tiba-tiba muncul seorang bocil yang menodongkan senjata kepada mereka. Dan... 잠깐만. Civilians accord the defendant's mission. Setelah kejadian itu, pengadilan pun digelar untuk mengadili Bell atas perbuatannya. Dan Jinman diminta untuk menjadi saksi atas perbuatan Bell. Namun sebelum persidangan, Jinman diminta si ketua untuk membantu Bell agar terbebas dari jeruji besi. Meski Jinman sudah mengatakan jika perbuatan Bell sudah di luar batas, tapi tetap saja si ketua membela Bell. Dan rupanya Sungjo dan yang lainnya, terkecuali Pasin, juga menentang keinginan Jinman untuk menjebloskan Bell ke dalam penjara. Mau tidak mau, Jinman pun mengiyakan perintah si ketua. Dengan satu syarat, si ketua tidak memasukkan Bell ke dalam timnya lagi. Guys, kita jelasin sosok Jinman dulu, oke? Jadi Jinman ini guys adalah sosok pria dingin, namun ia brutal terhadap musuhnya. Tapi guys, dia juga orang yang taat peraturan dan masih memiliki hati nurani. Berbeda dengan Bell dan Sungjo yang bertindak semaunya. The defendant killing civilians. I need your answer. I didn't. Singkat waktu, setelah Bell bebas, Jinman kembali mendapatkan sebuah misi dengan Bell yang akan ikut dalam misi tersebut. Mengetahui hal itu, Jinman pun protes pada si ketua yang masih mengikut sertakan Bell. Namun si ketua berkata jika misi kali ini cukup berbahaya, yaitu menangkap seorang bandar narkoboy. Dan jika misi ini gagal, maka organisasi Babylon akan rugi besar. Meski Jinman sudah mengatakan jika dirinya bisa melakukannya tanpa Bell. Namun karena tidak ingin mengambil resiko, si ketua pun memasukkan Bell dalam misi ini untuk kali ini saja. Sebelum misi dimulai, Jinman kembali memperingatkan Bell agar tidak mengulangi perbuatannya dan mematuhi perintahnya untuk tidak membunuh warga sipil. 벨. 아직 말 안 끝났어. 팀장이 나 쳐다보는 눈이 보고 싶어하는 눈빛이더라고. 대답하라고. 오케이. Setibanya di lokasi, mereka mulai menangkap bandar narkoboy. Setelah Jinman dan Pasin berhasil menangkap si bandar narkoboy hidup-hidup, namun di sisi lain, Bell, Sungjo, dan yang lainnya kembali melanggar peraturan dan kembali membunuh warga sipil yang terlihat. Bahkan yang lebih sadis lagi, saat Bell menemukan beberapa gadis yang sedang disekap. Walaupun si gadis sudah meminta tolong untuk dibebaskan, tetapi Bell dengan kejamnya memasukkan granat ke dalam ruangan tersebut. Dan... Please. 그것 좀 줘봐. 그걸로 뭐 하려고요?
Mendengar sebuah ledakan, Jinman dan Pasin pun bergegas menghampiri sumber ledakan itu. Namun setibanya di sana, Jinman yang melihat perbuatan Bell sudah benar-benar di luar batas. Hingga akhirnya ketegangan antara kedua belah pihak pun terjadi. 저라고 다 뒤져버렸네. 너냐? 역시 빨라. 그렇다고 다 죽여. 당겨봐. 팀장한테 뭐도 안 짓이냐. 니들도 총 내려. 나도 총 내려. Meskipun Jinman sudah muak dan ingin sekali menembak kepala psikopat Bell ini, namun di sisi lain Jinman tidak ingin membunuh rekan satu timnya. Tak ingin hal ini menjadi masalah lagi, Jinman memerintahkan untuk meledakkan gedung tersebut untuk menghilangkan segala bukti. Dan ketika semua orang sudah turun, Jinman yang masih berada di dalam kamar si bandar narkoboy tiba-tiba mendengar sesuatu dan... Ya, rupanya disinilah Jinman bertemu dengan Minhe yang seorang ani-ani. 就赶紧动手！你是谁？ Setelah memasang semua bom di setiap sudut ruangan, mereka bergegas keluar dan meninggalkan tempat itu dengan membawa si bandar narkoboy. Lantas Jinman meminta mereka agar pergi terlebih dahulu, sementara ia akan memastikan gedung itu hancur hingga tak tersisa. Tanpa diketahui rekan-rekannya, Jinman yang hanya ingin menyelamatkan Minhe dari Bell. Karena jika Bell mengetahui adanya warga sipil, maka ia akan membunuhnya. Namun ketika baru saja Jinman membawa Minhe keluar, tiba-tiba Bell muncul dan menghadang mereka. Hingga akhirnya terjadilah adu mekanik antara Babang Jinman dan psikopat Bell. 사람 죽이면서 돈도 버니까. 아군이고 적군이고 다 죽여버리고 싶으니까. 겨우 이거야? Meski sempat terdesak oleh Bell, beruntung ada Minhe yang membantu dengan menembak Bell tepat di matanya. 나 못 죽이면 네 가족, 너랑 관련된 모든 인간들 다 네 친구야. 죽어 이 씨발 새끼야! Ya, meski dalam keadaan sekarat, Bell sempat mengancam. Jika Jinman tidak membunuhnya sekarang, maka Bell akan membunuh keluarganya beserta orang-orang terdekatnya. Hingga pada akhirnya, Jinman pun menghabisi Bell dengan sangat brutal. Dan karena sudah tidak ada waktu lagi, Jinman pun meninggalkannya di dalam gedung yang akan meledak. 我们俩走了。 Singkat waktu, setelah kejadian itu, Jinman yang sudah lelah menjadi seorang tentara bayarin, lantas memutuskan untuk berhenti dan berpamitan pada si ketua. Si ketua yang mengetahui hal itu pun meminta anak buahnya untuk terus mengawasi Jinman, karena ia mencurigai Jinman atas kematian Bell. Dan setelah 8 tahun lamanya, Jinman akhirnya memutuskan untuk pulang dan menemui keluarganya. 너는 이름이 뭐야? 홍지연. Singkat waktu, setelah beberapa bulan kemudian, Sungjo yang sudah tidak bergabung lagi ke dalam organisasi Babylon
terlihat sedang berada di sebuah bukit yang sedang melatih kemampuannya dalam menggunakan sniper. Dan tiba-tiba saja ada seseorang yang menghampirinya, yang ternyata dan ya, ketika mengetahui orang yang menghampirinya adalah Bell, dia pun seakan tak percaya. Dan entah bagaimana caranya, Bell masih hidup. Apakah dia memang memiliki jiwa psikopat mah kuat? Entahlah, hanya Haji Aceng yang tahu. Setelah Bell bangkit dari kubur, dari sinilah kekacauan dimulai. Sehingga Jinman harus kehilangan satu persatu keluarganya. Lalu apakah Jinman juga akan kembali bangkit dari kuburnya? Kita lanjutkan di episode selanjutnya, karena film pun bersambung. Oke guys, mungkin itu untuk film A Shop for Killer part 3 episode 5 dan 6. Dan di video selanjutnya guys, kita akan membahas part 4 episode 7 dan 8. Dimana guys, itu akan menjadi episode terakhir. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya dari 1 detik. Oke guys, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Gue Bayu Kusuma dari 1 detik, pamit undur diri. Bye-bye. Stain, which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear.